يظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله Ramadan sudah dekat. Apa yang kita persiapkan untuk menyambut Ramadan? Sebagian mempersiapkan sandang, pangan, papan. Sebagian mempersiapkan dengan rumahnya dicat. Siapa yang rumahnya dicat karena Ramadan tiba? Enggak ada insyaallah ya. Bersih-bersih rumah. Ada yang sibuk dengan pakaian. Tapi biasanya kalau bicara pakaian, kesibukan itu sejatinya untuk Idul Fitri. Masya Allah ya. Bagaimana persiapan di bulan Sya'ban untuk Idul Fitri. Sebenarnya baik kalau dia mempersiapkan pakaian untuk Idul Fitri supaya di bulan Ramadan dia tidak sibuk dengan perkara-perkara yang sejatinya tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Sebagian sibuk dengan makanan. Harga beras berapa sekarang? Nah, berapa? 11, 17. Masya Allah, bayangin jamaah. Nggak usah bingung. Kita mau masuk bulan Ramadan. Kita bukan hendak mengisi perut kita, jemaah. Makanya tema kita hari ini, apa tema kita? Ramadan bukan bulan belanja dan kuliner, bukan. Makanya kekhawatiran orang tua, kecemasan emak-emak dengan urusan dapur, oh nggak laku di bulan Ramadan. Umat Islam sedang berpuasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, sufidati syayatin wa maradatul jin, setan-setan dan dedengkot jin itu dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah min habab, nggak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Berapa pintu neraka? 7. Pernah lihat tentu? Mudah-mudahan nggak kelihatan sama pintu neraka kita. Tapi jemaah, kita semua akan ditampakkan kepada kita neraka. Semuanya. Nah, antum akan mulai melihat neraka di kubur antum. Ketika seorang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir, akan dibukakan jendela atau pintu menuju ke neraka. Lalu dikatakan kepada dia, hadza maq'aduka minan nar. Ini loh tempat dudukmu di neraka. Kalau engkau nggak bisa jawab tadi. Karena dia bisa menjawab, maka dibukakan pintu surga buat dia. Dan semuanya akan melewati neraka. Kita akan melihat itu neraka, jawab. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang neraka kelak pada hari kiamat di surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Akan didatangkan kelak pada hari kiamat itu neraka, jawab. Didatangkan. Jadi orang sedang di padang mahsyar, sibuk dengan hisab mereka, sibuk dengan mizan mereka, sibuk dengan kisos di antara mereka, tuntut menuntut di antara mereka. Tiba-tiba neraka didatangkan kepada mereka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, ji'a yauma idzin bi jahannam, akan didatangkan neraka jahannam itu pada hari kiamat, laha sab'una alfi zimam. Neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak.
Dengan setiap kali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menyeret neraka. Diseret itu neraka. Antum tahu bagaimana orang menyeret kuda yang kalap atau kuda liar atau sapi yang liar itu diseret sama orang, dan orang itu digeret kadang-kala dengan binatang itu. Ini yang menyeret berapa berarti yang menyeret neraka jannah? 4,9 juta miliar. Betul? Betul enggak? Sahih? 4,9 apa? Juta apa miliar? Nah? Miliar. Coba antum mikir aja, antum jangan ya lihat aja. Coba mikir, dihitung gitu loh. Tahu siapa yang berhasil ngitung? Hah? Miliar. 4,9 miliar yang menyeret neraka itu. Dari besarnya neraka. Dan neraka itu cukup bahkan lebih untuk seluruh penduduk bumi. Dan di bulan Ramadan menjadi sebuah keutamaan yang Allah berikan untuk bulan ini, ditutup pintu-pintu neraka. Enggak ada yang dibuka. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha ba. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Berapa pintu surga? 8. Neraka 7, surga 8. Lalu kata Nabi SAW, yunadi munadin, dan ada yang menyeru, ada penyeru yang menyeru. Ini setiap malam ya. Seruan itu mengatakan apa? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayolah engkau. Ayo. Engkau katanya cinta kebaikan, engkau katanya ingin berubah, engkau katanya mau berbuat baik, engkau katanya nggak kepingin seperti yang dulu, engkau katanya udah capek sama dosa-dosamu. Ayo. Dipanggil tuh, ya baghiyal khair aqbil. Dipanggil ya. Sebagian ulama mengatakan panggilan itu di hati, mengatakan ayo. Sebagian ulama enggak, panggilan itu nyata. Kita mungkin tidak mendengar dengan telinga kita, tapi kita merasakan bagaimana umat Islam di berbagai penjuru dunia itu berubah di bulan Ramadan. Antum pun merasakan perubahan. Kita ngelihat ya, hari pertama Ramadan, malam pertama, masjid itu ramai loh. Orang yang biasanya mungkin nonton televisi, orang-orang yang mungkin gak pernah ke masjid selama hidupnya kecuali Jumatan, malam awal Ramadan datang ke masjid. Kita saksikan. Sampai kita lihat, loh, ono fulan. Artinya dari gak pernahnya ke masjid, itu kita lihat, loh, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Loh, kok ada di sini antum? Ada yang manggil anda. Antum nggak bertanya kepada dia, dia sebenarnya menjawab, ada yang manggil ana untuk datang ke sini. Wa ya baghiyasy-syarr aqsir. Panggilan ini untuk semua jenis manusia yang cinta kebaikan dan cinta keburukan. Sebagian kita itu ada yang suka dengan dosa. Ada orang yang terjebak dalam dosa kemudian bertobat, tapi ada orang yang suka dosa meneng dan tidak tobat. Itu juga dipanggil gitu. Ya baghiyasy-syarr. Dimana sekarang ketika ada 2 miliar manusia, lalu seruan itu mengatakan ya baghiyal khair, wahai yang ingin kebaikan, karena ada orang-orang yang cinta kebaikan. Wa ya baghiyasy-syarr, wahai orang-orang yang cinta, yang suka dengan keburukan, yang cinta kebaikan, ayo, yang cinta keburukan, berhenti engkau berbuat dosa. Tahan dirimu gitu. Masa 11 bulan kau berbuat dosa nggak cukup gitu?
Muharram berbuat dosa. Oh, anggap mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Masuk Ramadan udah berhenti. Ini menunjukkan bahwa saya sampai bulan Ramadan ada orang yang ingin berbuat jahat, ada yang suka dengan keburukan, ada. Maka dipanggil ya baghiyash syarr aqsir. Berhentilah engkau. Jemaah, kelezatan berbuat dosa, kenyamanan berbuat, bukan nyaman, lezat lah. Berbuat dosa itu ada kelezatannya. Jadi ada hormon di dalam tubuh manusia ini, ketika dia berbuat dosa itu jadi enak, jemaah. Tapi sebentar. Kesenangan itu hanya sementara. Yang ada kemudian beban. Beban apa? Kebahagiaan hilang dari diri dia. Makanya orang berbuat dosa itu selalu sembunyi-sembunyi. Artinya selama orang itu waras, kalau berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Tapi kalau berbuat ketaatan, Masya Allah, sok pertama. Assalamualaikum jemaah. Ahlan. Oh Masya Allah, sok pertama. Kalau berbuat ketaatan dia ingin dilihat orang. Tapi kalau berbuat dosa ada yang ingin dilihat orang. Ya Allah, jangan sampai kita ingin menghilangkan jejak dosa kita, dan kita ingin menampakkan jejak kebaikan kita. Itu tabiat manusia. Tapi subhanallah, menampakkan kebaikan dalam rangka dipuji dan disanjung tercela. Nggak ada gunanya kau beramal. Menyembunyikan dosa ada hikmahnya. Karena semua orang itu diampuni kecuali yang berbuat dosa terang-terangan, kata Nabi SAW. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku diampuni. Ada kesempatan untuk diampuni, ada. Kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Lalu kata Nabi SAW, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan Ramadan ini momentum untuk menghapuskan nama orang dari neraka. Nama kita ada di neraka, nama kita ada di surga. Tadi disebutkan bahwasanya semua orang punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Di bulan Ramadan ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka setiap malam. Dan kita nggak tahu loh, kita berada di mana sebenarnya. Tugas kita adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, Ramadan bulan puasa. Apa artinya puasa? Nah, siapa yang mau jawab? Artinya asyam itu apa? Antum? Menahan diri dari apa? Dari segala pembatal puasa. Nah, menahan diri al-imsak anil muftirat, yang membatalkan puasa dari sejak fajar terbit sampai matahari terbenam, dengan niat, tentunya dengan niat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan berharap pahala, ini menunjukkan orang ini berpuasa dengan niat. Ada tujuan dia puasa. Dia punya niat sebagai orang beriman. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh, aku termasuk orang beriman, aku termasuk ini dipanggil untuk puasa. Maka dia puasa. Dan aku berharap pahala. Wallah, pahala puasa sunnah saja jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah Azza wa Jalla, akan dijauhkan wajahnya dari api neraka. Itu 70 tahun. Kita kelak akan mendekat ke neraka, kita akan merapat ke neraka, kita akan berada di atas neraka. Ketika orang melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, ada 3 jenis manusia yang melewati sirat. Kalau orang kafir sudah berjatuhan ke dalam neraka,
Ini orang-orang beriman lewat sirat. Tapi kelak pada hari kiamat itu semua tergantung amalannya. Biqadri amali. Ini yang perlu kita pahami bersama jemaah. Kita beramal di dunia ini tidak oleh apa-apa. Nanti antum lihat di bulan Ramadan yang terawih baca 1 juz sama yang terawih baca 1/10 juz. Iya, 1/10 juz itu 1 halaman bolak-balik ya, ya kan? 1/10. Ini baca 1 juz, ini baca 1/10 juz. Bedanya apa? Bedanya nggak ada. Yang 1 juz capek, lelah. Yang 1/10 juz ya mungkin lebih ringan. Tapi dari sisi manfaat duniawi antum dapat apa? Oh, yang 10 juz berkatannya lebih banyak Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Kita rasakan itu, nggak ada. Orang yang baca Quran nanti di bulan Ramadan, suami istri umpamanya, suaminya tanya sama istrinya, "Dek, sudah sampai surat apa?" Ini tanggal 3 Ramadan. Sampai surat Al-Fatihah. Loh, sing kenal lah. Iya, ini yang kedua, putaran kedua. Oh, Masya Allah. Antum jangan ketawa. Istri kamu ini Al-Fatihah putaran kedua ini mas. Sampai surat apa? Ya Allah, anak sampai juz ketiga. Tuh, istrinya sudah 30 juz, suaminya 3 juz. Apa bedanya? Tidak ono. Apa kemudian karena istrinya sudah 30 juz dompetnya lebih banyak isinya? Tidak. Tidak, jangan. Maka di sini kita harus meyakini, dan itu seorang muslim ya. Makanya di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil yaumil akhir. Engkau beriman dengan hari akhir. Semua yang kita amalkan, semua yang kita kerjakan, Ramadan ini datang itu spesial buat orang yang cari hari akhir. Tapi kalau orang mencari dunia, dia akan terbebani. Perang saja di masa Nabi SAW, Allah mengatakan minkum man yuridu, kalian ada yang cari dunia. Itu sahabat Nabi SAW ikut perang bersama Nabi SAW. Allah katakan minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridul akhir. Maka momentum Ramadan ini sangat spesial buat orang yang cari akhirat. Gimana nggak spesial jemaah? Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan di bulan Ramadan ini. Baik. Tempat yang paling dibenci Allah itu apa? Pasar. Kira-kira di bulan Ramadan pasar lebih rame apa lebih sepi? Banyak pasar dadaan. Iya. Artinya jumlah pasar itu bertambah di bulan Ramadan. Yang buka takjil ya, ini mobil-mobil, motor, bentor, apa aja semua. Padahal kata Nabi SAW, abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Tempat di muka bumi ini yang paling dibenci sama Allah itu pasar. Dan ada nasihat, jangan jadi engkau orang yang pertama masuk pasar, yang terakhir keluar dari pasar. Dan tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Maka kita harus sadar sekarang. Kalau mungkin sepanjang tahun antum sibuk dengan pasar, sibuk dengan belanja, sibuk dengan perut yang di bawah perut, sekarang udah dikurangin tuh kesibukan itu. Ya baghiyal khair, yang ingin kebaikan, ayo ini waktunya gitu. Bicara makan. Orang ke pasar beli makan, beli pakaian. Itu kebanyakan yang dilakukan manusia. Disyariatkan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu puasa ini mengkosongkan perut. Di antara tombo ati
Yang membuat orang hidup lebih berarti adalah mengkosongkan perut, membaca Al-Quran dengan artinya, sholat malam, berzikir di akhir malam, itu semua ada di Ramadan ini. Semua tombol hati itu ada. Maka tolong antum jangan merusak hati antum dengan makan terlalu banyak. Bulan Ramadan nih, kata Nabi SAW, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa yang punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Yang mampu. Jadi anak-anak ini kalau nggak mampu jangan maksa orang tuanya. Karena kalau Ustaz gimana Ustaz? Anak sudah nggak kuat Ustaz. Nggak kuat apa? Nggak kuat nahan Ustaz. Fulus punya, maafi. Kuliah siapa yang bayar? Orang tua. Mau kawin lagi orang tua yang bayarin. Yang mampu, kata Nabi SAW, falyatazawwaj. Faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Barang siapa tidak mampu, solusinya adalah puasa. Fa innahu lahu wija. Puasa ini tombol hati. Puasa itu membuat orang jadi nahan diri, kuat dia nahan diri. Dia punya tameng. Di hadis lain Nabi SAW mengatakan asyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai. Orang itu jadi lebih kuat. Antum bagaimana menghadapi musuh tanpa perisai? Antum ditebas, antum tahan dengan tangan antum, putus tangan antum. Antum jadi korban nafsu antum sendiri. Tapi ketika antum puasa, antum bisa pegang tuh tameng, diantem, dipukul, dak. Alhamdulillah punya perisai. Kalau puasanya benar. Nabi SAW ini bicara makan, bicara kuliner, karena terus terang di bulan Ramadan itu Masya Allah banyak jajanan, banyak kue, banyak makanan yang sekarang nggak ada. Nggak ono sekarang zaman. Antum cari makan itu nggak ada. Bulan Ramadan muncul semua. Oh Masya Allah, tekun. Karena manusia mencari, maka akhirnya orang bikin dan dijual. Maka tolong antum dengar sabda Nabi SAW supaya tahu Ramadan itu bulan puasa, bulan mengkosongkan perut, nahan makan dan minum, dan nahan nafsu kita. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarron min batn. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya, nggak ada. Yang paling buruk tuh perut kita. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Allahu Akbar. Nabi mengajarkan kepada kita untuk tahu hakikat hidup ini, jemaah. Cukuplah anak Adam itu cukup kalau makan itu beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Jadi makan tujuannya apa? Supaya antum bisa duduk kayak gini, supaya tidak lemes, tegak punggung. Makanya anda lihat makan yang benar itu di warung ya, yang kursinya nggak pakai sandaran. Antum harus tegak kok di warung. Kalau senden gelundung. Kata Nabi SAW, engkau makan cukup yang membuat punggungmu tegak, jadi tegak. Tapi kadangkala makanannya enak, yang membuat kita nggak tahan. Itu terjadi ketika berbuka dan sahur. Antum tergoda dengan makanan. Bahkan habis asar sudah keliling golek panganan, wisata kuliner. Sana dia lihat ya, seneng loh lihat makanan itu, seneng ya Pak. Apalagi kalau yang jualan takjil itu satu baris gitu ya. Kita melihat, apa ini? Oh Masya Allah, ini apa? Ini apa? Nanti balik lagi. Iya. Dan subhanallah semua dibeli. Ini Masya Allah. Kan halal Ustaz. Halal.
Kalau waktu berbuka halal. Nah, nggak haram jemaah. Kita nggak bicara tentang yang haram. Yang haram wajib ditinggalkan. Ini yang halal pun ternyata kita suruh nahan diri. Kata Nabi SAW, fa'in kana la budda la mahala. Kalau memang harus makan. Tadi kan Nabi alaihi salatu wasallam mengarahkan beberapa suap. Tapi ada orang, ya Allah, udah kuat. Kalau cuma beberapa suap itu, ya Allah, nyempil di sini. Seperti itu kan. Kalau lah harus makan, dikasih arahan sama Nabi SAW. Apa arahannya? Fathuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun linafasihi. Kalau harus makan, maka tolong antum atur. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga buat nafas. Sebagian kita enggak, makan full, sabuknya dibuka supaya nambah sepertiga dia. Dia udah full kan? Kan sebenarnya asalnya orang itu ya perutnya itu cukup gitu loh. Cuma karena dia tambahin akhirnya melar. Sepertiga, nggak jadi sepertiga, full makanan. Habis gitu minum. Karena susah bernafas akhirnya bersendawa. Jadi tempat nafasnya diisi makanan. Oh, Mas, bis adzan Mas. Iya, katanya kalau ada makanan terus azan, makan dulu. Jadi dia ini beranggapan Ramadan ini bulan makan. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berpuasa, beliau nggak ada yang spesial di meja makannya jemaah. Apa yang beliau makan ketika berbuka? Kalau ada rutop, berarti ini kalau sedang musim baru panen kurma ada rutop, karena rutop ini nggak bisa disimpan. Kalau bukan musim panen kurma, maka kurma kering. Kalau nggak ada apa? Air. Kuat nggak Nabi SAW? Kuat Nabi SAW. Apa antum kalau pas buka banyu, pas terawih, aduh lemes. Enggak sebenarnya. Bahkan ternyata kita ini sering dengar hadis tentang dianjurkan mensegerakan berbuka, dianjurkan mengakhirkan sahur. Sahih, itu termasuk sunnah. Tapi ternyata Nabi SAW memberikan peluang untuk puasa sampai sahur, nggak buka. Jadi nggak apa-apa antum sahurnya, antum berbukanya pas waktu terawih, boleh apa nggak boleh? Zalim, mendolimi diri sendiri, ada jamaah, boleh. Kata Nabi SAW, man kana muwasilan. Sempat para sahabat itu ikut wisolnya Nabi. Nabi nyambung puasa alaihi salatu wassalam 24 jam. Jadi 48 jam. Jadi 72 jam. 3 hari jam. Nggak sahur jemaah, nggak berbuka. Sahabat mau ikut. Kata jangan, kata dia, kalian nggak sama-sama aku. Lastum kahayati, nggak sama dengan aku. Fa inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskin. Aku tuh di malam hari dalam kondisi beliau beribadah mendekatkan diri kepada Allah, beliau mendapatkan makanan dan minuman dari Allah Azza wa Jalla. Bukan makan minum ini jamaah. Ibadah yang beliau nikmatin, kelezatannya itu membuat lupa dari makan dan minum. Gak perlu. Akhirnya Nabi SAW membuka peluang buat para sahabatnya yang ingin nyambung puasanya, falyuwasil ilas sahar, silahkan wisol sampai waktu sahur. Jadi antum tidak usah berbuka. Berbukanya kapan? Sahur. Sebagian nggak pernah dengar hadis ini. Yang dia dengar segerakan berbuka. Sampai urusan azan, dia nyari masjid yang paling cepat azannya. Mana ya? Masjid mau tinggal di Robbani ini. Kita telat Robbani ini. Jadi antum itu berbuka itu bukan dengan azan. Berbuka itu dengan tenggelamnya matahari. Makanya di beberapa masjid itu ada yang telat ya, Mang. Anda pernah tinggal di satu daerah,
Kita nunggu adzan jemaah. Kok ndak adzan-adzan? Ternyata tukang adzannya buka dhisik. Karena dia tahu ini orang-orang nggak harus nunggu adzan. Dia masuk waktu sudah dia makan, minum, masya Allah. Dapat 5 menit baru adzan dia. Nggak harus yang dia omang ngenteni. Nah itu terjadi, tapi nggak apa-apa. Artinya antum itu baru boleh berbuka ketika memastikan sudah tenggelam matahari. Sudah dipastikan tenggelam, baru boleh berbuka. Tapi ketika ragu antum katakan, koyoke masjid ini jamnya salah. Iya, ada orang, anak pernah pada waktu itu sholat di masjid rumah sakit. Ternyata memang jamnya itu cepat. Sehingga karena melihat jam, dia melihat jam, mencocokkan dengan jadwal sholat yang di masjid kan ada. Yang jadwal sholat setahun itu kan. Dia ngelihat jamnya, wes masuk waktunya, langsung buka. Padahal jamnya salah. Maka tolong harus dipastikan. Lebih baik antum telat sedikit, tidak apa-apa. Kalau berbuka itu 5 menit setelah adzan, 15 menit setelah adzan, itu masih masuk kategori segera. Tapi lihat, yang dimakan Nabi SAW apa? Apakah beliau mengkhususkan menu? Karena kita Ramadan, menunya harus lain. Tidak ada, biasa aja. Sahur pun sama. Karena memang Ramadan ini bukan bulan kuliner. Bagi yang di bulan Ramadan sering kenyang, hati-hati. Sering bersendawa, makan sebelum maghrib. Tadi takjilan habis 2 piring sudah jemaah, gorengan ini. Sudah berbuka? Belum. Takjil tadi masih. Takjil. Kapan mak nanti Ustaz? Habis maghrib. Habis maghrib makan lagi ya, masya Allah. Terus nanti pas selesai terawih, makanya banyak kita terawihnya nggak kuat ya. Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat bersendawa, lagi kumpul sama Nabi, dia mengeluarkan nafas dari perutnya dia. Apa kata Nabi SAW? Kuffa anna jusha, tahan sendawamu dari kami. Fa inna atwalan nasi ju'an fil akhirah aktsaruhum shib'an fid dunya. Orang yang paling panjang kelaparannya nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling sering kenyang di dunia. Maka tolong jangan antum kemudian berpikir Ramadan jadi wisata kuliner. Enggak. Bukan dilarang makan loh, enggak. Tapi tadi antum ambil aturan ini. Cukup untuk menegakkan punggung. Dan Nabi SAW, apakah tatkala beliau sering berpuasa kemudian beliau jadi lemas beribadah? Tidak. Yang membuat orang kuat beribadah itu bukan fisiknya, tapi hatinya. Antum mungkin dapat potongan video Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala yang menceritakan tentang orang Indonesia yang sholat dengan kaki satu dari rakaat pertama sampai terakhir, tidak istirahat dia jamaah, terus seperti itu. Sedangkan kita yang kakinya loro, baru saat jus selonjoran, ya Allah. Wallah jamaah, ini ibadah bukan hanya dengan fisik. Oke, kita butuh dengan fisik kita, tapi ternyata kebanyakan makan itu membuat jantungnya lemah dan membuat fisiknya jadi lemes. Maka jangan berpikir ketika antum berpuasa ibadah antum jadi berkurang. Antum melihat bagaimana salafus soleh di bulan Ramadan lebih giat beribadah, padahal makannya lebih sedikit. Jelas sehari penuh, bayangkan Nabi SAW ya. Kalau antum melihat Nabi SAW di rumahnya cuma ada air, beliau minum air. Apakah setelah itu aduh ya anak cuma puko air jadi lemes ya. Sebagian kita kalau sahurnya sedikit ya, sahurnya bawa lemes. Antum kebawa perasaan saja sebenarnya. Seharusnya tidak. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan orang yang puasa ini jadi kuat nahan nafsunya. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, kalau ada yang nantang berantem dia
ada yang memaki dia. Apa kata dia? Ini shaim, ini shaim, aku puasa. Dia jadi lebih kuat jemaah, menahan emosinya, menahan nafsunya. Seharusnya seperti itu, asalkan tadi bener antum puasanya. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Yeah.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi ahibati fillah, yang membuat para sahabat Nabi, para salafus saleh, di bulan Ramadan mereka semakin kuat beribadah bukan karena makannya semakin banyak, bukan. Dan antum coba rasakan, ketika antum makan seadanya, akan semakin lembut hati antum. Baca Quran semakin menikmati, salat malam semakin kuat. Utsman bin Affan itu dari panjangnya salat malam dia, disebutkan oleh sebagian ulama itu dia pernah menghatamkan Al-Quran 1 rakaat. Ya apa kok bisa kuat? Oh, mungkin dia tiap pagi nge-gym. Enggak. Oh, mungkin dia makan madu, makan apa? STMJ. Antum lihat, apakah orang yang minum STMJ itu kemudian bisa sholat malam lebih kuat? Kalau memang bisa, nggak apa-apa. Alhamdulillah Ustaz, anak kalau mau sholat malam itu minum STMJ dulu Ustaz. Kuat 3 jam sholat malam. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ingat, bulan puasa ini bulan mengurangi makan, bukan bulan untuk kuliner. Bulan Ramadan ini bulan untuk banyak bersedekah, bukan bulan untuk belanja. Makanya ada 2 yang antum perlu perhatikan di bulan Ramadan ini, hablum minallah dan hablum minannas. Jangan dipikir bulan Ramadan ya udah anak fokus sama Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas. Beliau itu orang yang paling dermawan, Nabi SAW. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Puncak dari kedermawanan beliau itu di bulan Ramadan. Kenapa itu bisa terjadi? Inilah, ibadah itu melahirkan ibadah lain. Hina yalqahu Jibril, ketika Nabi berjumpa dengan Jibril, beliau tadarus menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihi salam setiap malam. Itu berdampak hati Nabi SAW semakin baik. Beliau sudah baik, beliau udah paling dermawan. Tapi kalau bulan Ramadan, beliau seperti angin yang ditiupkan, semua kena. Apa yang beliau miliki, beliau berikan. Anak akan bacakan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika mensifati baiknya Nabi sama orang lain. Karena sallallahu alaihi wasallam a'zaman nasi sadaqatan bima malakat yaduh. Beliau alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling besar sedekahnya dengan apa yang dimiliki. Mungkin secara jumlah lebih banyak Utsman, Abdurrahman bin Auf, karena mereka mungkin hartanya lebih banyak. Tapi udah kita sampaikan dalam beberapa kajian bahwasanya hitungannya itu persentase, bukan jumlahnya. Antum kalau punya uang 1 juta, sedekah 500.000, berarti antum sedekah berapa? Setengah harta antum. Kalau antum punya uang 10 juta, sedekah 500.000, antum berapa sedekahnya? 5%. Tadi 50%, yang ini 5%. Makanya Nabi SAW disebutkan orang yang paling banyak sedekahnya, paling besar sedekahnya. Wa kana la yastakthiru syai'an a'tah lillahi tabaraka wa ta'ala istaqillu. Beliau kalau ngasih itu tidak pernah merasa banyak yang diberikan. Kalau sedikit yang beliau berikan juga nggak merasa sedikit, karena ini untuk Allah Azza wa Jalla. Pokoknya yang ada diberikan. Wa kana la yas'aluhu ahadun syai'an 'indahu illa a'tahu qalilan aw katsiran. Enggak ada orang minta sama Nabi dan Nabi punya kecuali dikasih sama Nabi SAW. Mau banyak mau sedikit, sampai bajunya dikasihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbagi kepada orang yang tidak takut kefakiran. Wa kana al-'ata' was-sadaqah ahabba syai'in ilai. Nabi cinta banget sama sedekah. Yang paling beliau cinta itu ketika beliau bisa bersedekah. Antum nih kalau berbagi duit sama orang, ada orang susah butuh duit, antum bantu dia 500.000, antum gembira karena membantu dia atau gembira karena membantu diri antum? Ingat, sedekah itu sejatinya kita menolong diri kita sendiri. Tadi kita sampaikan tentang hari kiamat, yang antum berikan itu untuk antum sebenarnya. In ahsantum
ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian sedang berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Maka jangan sampai ria, jangan sampai ujub. Nah, beliau sebutkan kalau ada orang yang butuh, beliau juga butuh, beliau lebih mengutamakan orang lain ya. Beliau bersedekah kepada orang itu macam-macam bentuknya, kadangkala hadiah, hibah, sedekah, kadangkala nih Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berbagi, ada seninya berbagi sama orang itu. Beliau membeli barang orang yang butuh, dibeli. Kemudian setelah beliau beli, beliau bayar, barangnya dibalikin. Sekarang ini kalau ada orang butuh, itu jadi kesempatan buat kita untuk memanfaatkan dia. Oh, berapa? Motor mamanya. Ana butuh duit kata dia. Istri ana mau melahirkan. Oh, iya. Ini motor ana pasarannya 4 juta. Sudah antum bayarin 3,5 juta. Mikir. Ini orang lagi butuh ini. Oh, kalau 3,5 juta kayaknya nggak mampuan. Udah 2 juta. Loh, kan ini akad jual beli. Pokoknya ridho sama ridho. Kan kalau antum belajar fikih kan, pokoknya ridho. Loh, Ustaz, orang itu butuh. Oh, ini ridho sama ridho. Nabi SAW dibeli itu barangnya orang yang butuh sama Nabi SAW. Dibeli dengan harganya, lalu barangnya diberikan, dibayar sama Nabi SAW. Itu Rasulullah SAW. Kalau antum kepingin nyontoh Nabi SAW, jangan memanfaatkan orang yang butuh. Walaupun secara hukum fikih sah jual belinya, sah, kan ridho sama ridho. Anda nggak maksa dia, Zat, dia nggak mau, ya sudah, cari pembeli lain. Oh, padahal orang itu butuh. Antum kalau ketemu orang butuh, manfaatkan itu untuk berbagi. Ini orang nggak minta, Jamal. Ada orang minta-minta padahal dia mampu. Tapi kalau orang sudah jual barangnya dan dia nyampaikan, ana butuh duit, ditawar murah pun dikasihkan sama dia kepada antum karena dia butuh duit. Antum jangan senang. Walaupun secara hukum fikih enggak, ana tidak menzalimin dia. Tapi contoh Nabi SAW. Maka di bulan Ramadan antum hendaklah banyak-banyak berbagi. Modelnya boleh jadi dengan berbagi berbuka dengan orang yang puasa. Antum beli air, umpamanya ada satu masjid dekat rumah antum, sudahlah bilang ana yang beli airnya, kirimkan air. Atau antum nggak perlu ngomong sama pihak masjid, ngomong sama pihak penjualnya, tolong kirimkan ke masjid. Kalau tanya siapa yang kirimkan, ya adalah donatur yang kirim, aman. Tapi kalau antum yang ngirim air dari antum, orang-orang, bapak ini air dari pak, nah ana yang beli ini, insyaallah. Itu kan jadinya kadang-kadang berat, makanya tolong disembunyikan. Ada amalan yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Di bulan Ramadan banyak amalan yang bisa disembunyikan, antum sembunyikan. Barakallahu fiik, itu yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Yang jelas, apa saja amal kebajikan yang antum bisa kerjakan, dan motornya adalah nahan perut. Ingat, tahan perut antum, hal-hal yang mubah dikurangin, sehingga insya Allah antum akan lebih kuat menjalani ibadah Ramadan. Apakah batal puasa seorang yang maninya keluar dikarenakan mimpi basah? Enggak. Kalau bukan disengaja, maka puasanya tetap sah. Bagaimana kalau berdoa mimpi basah? Nah, jemaah, iya, pokoknya nggak ada pemaksaan dari dia. Artinya tidak dikeluarkan dengan paksa. Ingat, puasa itu menahan dari makan, minum, dan syahwat. Maka tolong jamaah hormatin bulan Ramadan. Seorang yang membatalkan puasanya tanpa sebab dengan makan dan minum, itu kelak akan diazab pada hari kiamat. Seorang yang membatalkan puasanya dengan menghubungi istrinya yang halal, itu di dunia sudah dikasih hukuman. Hukumannya membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin ya, 1 hari nggak puasa gantinya 2 bulan berturut-turut. Sama istrinya yang halal.
Gimana kalau dia berzina di bulan Ramadan? Na'udzubillah min dzalik. Kalau nggak bisa baru memberi makan 60 orang miskin. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana menasehati orang tua yang masih merokok agar kita tidak terkesan mengajari atau kurang ajar? Lebih-lebih ini mau memasuki bulan Ramadan, mohon arahannya Ustaz. Nah, ahibati fillah, bicara rokok ini mungkin kita akan mendengar atau telah mendengar adanya khilaf di antara para ulama tentang hukum rokok. Oh, kan ada yang memakruhkan Ustaz, ada yang mengharamkan. Jadi sebenarnya dua-duanya melarang. Yang satu larangan sampai tingkatan haram, yang kedua nggak sampai tingkatan haram. Seharusnya dua-duanya ditinggalkan. Tapi kadangkala orang tua sudah terbiasa dengan rokoknya sejak kecil, sehingga dia merasa berat untuk meninggalkan. Antum sampaikan kepada orang tua, ayah pernah nggak berdoa minta kepada Allah agar dibantu berhenti merokok? Karena innamal a'malu binniyat. Ada orang tahu dia ngerokok, saya ngerokok, anak tahu salah, dan rokok ini salah. Makanya kita lihat ada orang tua yang berbagi rokok sama anak-anaknya. Anaknya mau berangkat sekolah SD, TK, anak bismillah lah. Ya nanti bismillah bapak nih masya Allah, nanti coba waktu istirahat nggak apa-apa lah. Ada orang yang melakukan itu? Nggak ada. Tahu salah ini enggak, nak, jangan. Oh enggak, rokok ini untuk yang umur 17 tahun ke atas. Ada jemaah, mereka berpikir rokok itu untuk yang 17 atau 18 tahun ke atas. Sebenarnya enggak, mereka tahu ini enggak benar sebenarnya. Sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Maka paling tidak antum memohon kepada orang tua, ayah ini kesempatan Ramadan ayah. Apa ayah nggak kepingin apa berhenti ngerokok ayah? Sedangkan orang-orang barat saja mereka sudah mulai mempersempit ruang gerak perokok. Bayangin nih, di pesawat itu ada yang 9 jam nggak boleh ngerokok orang, tapi ditaatin sama dia. Kena aturan. Di kereta sekarang nggak boleh ngerokok. Ketahuan ngerokok di kereta, diturunkan langsung. Ketahuan ngerokok di pesawat, tapi kalau di kereta kalau nggak salah diturunkan kan? Diturunkan di mana? Stasiun terdekat. Kalau pesawat mungkin diturunkan di awan terdekat, ya dibukakan nantinya. Artinya mereka tahu rokok ini nggak baik. Mau rokok elektrik, mau rokok apa ini itu, semua sepakat itu nggak baik. Maka tinggal anak ini bagaimana? Ayah coba ayah berdoa lah ayah. Dan subhanallah di Jember ini di Sabtuan sana dibangun apa? Rumah sakit apa? Paru-paru. Apa penyebab terbanyak orang terkena penyakit paru-paru? Rokok. Sampai di Subandi dulu ada bagian khusus untuk mereka yang terkena rokok. Akhirnya pabrik-pabrik rokok ini mengeluarkan duit untuk menyumbang ngobatin orang yang sakit. Karena dia tahu dia menjadi penyebabnya, jemaah. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Mengingat sebentar lagi Ramadan, kami punya masalah besar, yakni ayah dan ibu terputus silaturahimnya dengan saudara-saudaranya, tidak saling mengunjungi, bahkan sekedar menghubungi, kecuali cuma satu. Kami takut amalan kami tak terhitung dan dosa besar terus mengalir, meski ayah dan ibu adalah pihak yang disakiti. Adalah menghubungi lewat telepon, meski terus kita nih hidup ini sebagai bekal menuju ke akhirat. Ada orang yang sudah ditetapkan baginya derajat yang tinggi di surga, lam yablughu bi'amil, amalan dia nggak cukup amalan dia untuk mencapai tempat itu. Apa yang Allah lakukan sudah Allah tulis, dia berada
dia nggak cukup. Allah kasih bala buat dia. Bala itu di dirinya, di keluarga. Allah kasih bala. Jadi boleh jadi orang yang menyakitin kita, orang pada kapas seputih salju. Loh, ini masalah. Sallallahu alaihi wasallam disakiti, dibunuh pamannya ketika beliau berdakwah di kota Mekah, dicaci, dimaki. Datang penduduk Mekah ke kota Madinah untuk membumi hanguskan kota Madinah ketika perang Khandaq. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi SAW. Orang kalau menang itu ingin apa? Ingin melampiaskan emosinya. Iki wonge ya. Kumpul tuh penduduk Mekah. Kumpul tuh, ada Abu Sufyan, ada pemuka-pemuka Quraisy yang mereka turut serta memerangi Islam dan memerangi kaum muslimin. Kata Nabi SAW, idhabu fa antum tulaqa, kalian pergi semuanya, kalian bebas, nggak ada yang ditawan dari mereka, bebas kalian. Kita kalau nyimpan sakit hati yang ada penderitaan, antum yang menderita. Ada seorang guru memberikan kepada anak didiknya, murid-murid SD mungkin ya, dikasih mereka satu kresek isinya kentang. Sudah bawa, pokoknya tiap hari berangkat sekolah, pulang sekolah bawa, suruh bawa terus tuh, bawa dia berhari-hari. Ada yang busuk jemaah, ada yang sudah dibuang, ada yang masih dibawa. Ditanya, kenapa, mana kentangmu yang biasa kau bawa? Udah rusak, kata dia, busuk, gak enak, kata dia, aku buang sudah, kata dia. Ada yang masih dibawa aja. Permisalannya seperti itu. Ada orang yang menyimpan sakit hati, kemudian yang menderita dia sendiri. Seharusnya dia lepas sakit hati itu. Selesai. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan gak sama. Jelas. Kalau dikata, oh dia nyakiti, iya, engkau berbuat baik, dia nyakitin. Terus apa sikapmu? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi antara engkau sama dia itu bisa berubah menjadi persahabatan, pertemanan yang hangat. Apalagi ini saudara. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh punya kerabat, aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada aku menyambung mereka, mereka memutuskan, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fa in kunta kama qulta, kalau pernyataanmu benar, karena ada orang yang ngaku-ngaku kayak gitu, kalau benar yang kau katakan, maka seakan-akan engkau memberikan bara api kepada mereka, dan tetap akan ada malaikat yang melindungi dan menjaga. Maka terusnya mah, engkau kalau menyambung rahim, rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, orang itu mau memutuskan, terserah. Engkau berbuat bukan karena manusia. Ketika kita berbuat dikarenakan manusia, yang ada loro hati. Manusia ini sama Tuhannya nggak bersyukur. Kok sama engkau? Apa yang kau berikan sama dia? Maka kita harus paham, kita ini bergaul sama manusia yang kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur, sedikit. Dan antum juga harus tahu diri, antum punya banyak dosa. Apa hukumnya bagi wanita memakai flower crown? Apa dijawab? Mahkota yang biasanya dipakai waktu nikah, di saat pernikahan.
Kita tahu wanita ini ketika bersama para wanita, dia bebas pakai baju apa aja, dia berhias seperti apa silahkan, selama tidak ada unsur menyerupai orang-orang kafir. Anda nggak tahu apakah yang seperti itu ada unsur menyerupai mereka, atau itu ya perhiasan buat wanita seperti bandu ya. Dari dulu anak kecil pakai bandu, cuma ini bandunya dari bunga umpamanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya buat teman ana yang alhamdulillah hadir di kajian. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Beliau sudah menikah dan alhamdulillah sudah punya anak. Namun akhir-akhir ini beliau kurang komunikasi dengan istri. Mohon nasihatnya adab suami kepada istri dan adab istri kepada suami. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, para suami, ketika istrimu punya anak, mungkin ada banyak perubahan sikap di diri dia. Dia baru pertama kali punya anak, dia capek, dia lelah. Mungkin sang suami juga ingin dilayani oleh istrinya, tapi istri kecapean. Maka lihatlah kepada kelebihan istrimu. Bagaimana engkau mengkondisikan, karena engkau pemimpin. Pemimpin itu ketika melihat anak buahnya lemah, gak mampu ngangkat sesuatu, apakah dimarahin atau dibantu? Jamaah, dibantu. Karena dia gak mampu, bukan gak mau gitu loh. Tapi kalau gak mau dikasih arahan. Maka suami ketika istrinya sudah punya anak, maka engkau lihat kesibukan istrimu, ada anaknya sekarang. Iya Ustaz, tapi suami itu bayi besar. Ini istrinya cuma sibuk dengan bayi kecilnya, kita yang besar ini nggak diurusin. Maka maklumin, sambil terus bagaimana istri diajarin. Tapi biasanya istri itu kalau dikasih tahu sama suami nggak percaya. Tutu ustad tawa. Ya, jadi suami istri kadang-kadang nggak mau aja mas. Sampai ada punya teman dia mengatakan, tolong istri anak dikasih tahu. Anak udah kasih tahu, kasih penjelasan. Jawab dia apa? Awakmu tutu ustad. Oh ya, siap. Ini ustadnya. Ngomong sama ustadnya. Betul, kadang-kadang ada yang seperti itu. Maka seorang suami ketika memberikan nasihat kepada istrinya, duduklah yang baik sama istrinya, pijetin istrinya. Wallahi capek dia. Punya anak itu capek. Suami ini capek bekerja, ya. Tapi istri itu kalau sudah punya anak kerjanya berapa jam? 24 jam. Makanya malam hari ya. Kadangkala istri ini sudah tepar ya. Sudah buka mulutnya, anaknya di sebelahnya nangis, tidak bangun ini jamaah karena kecapean. Apa yang dilakukan suami? Anaknya bangun. Dia tidur lagi. Iya, maka buat suami yang ada apa istilahnya, orang kalau baru punya bayi itu baby apa? Baby blues. Ya kayak gitu. Maka suami harus paham. Dia paham dengan seperti itu, tapi juga istri harus paham juga. Ini jamaah bedanya generasi sekarang dengan generasi masa lalu. Generasi kita itu generasi strawberry. Baru kena cobaan dikit langsung melempem. Generasi dulu, subhanallah, lahir anaknya langsung digendong, langsung masak. Sekarang jangan bergerak dari kasur, diam di kasur. Tidak sebenarnya, tak apa-apa gitu jemaah. Cuma ya tetap harus jaga-jaga. Sang suami ya berusaha untuk membantu istrinya. Sekali lagi lihat kepada kelebihan dia. Rasa capek dia, rasa lelah dia. Dia ngandung anak antum 9 bulan. Dia melahirkan anak antum, mempertaruhkan nyawanya. Dan sekarang dia harus nyusuin, yang kadang-kala itu melelahkan dia jemaah. Barakallahu fikum. Mohon pencerahan. Bagaimana teknis membagi malam-malam penafkahan untuk meminimalisir konflik antara saya dan istri pertama?
Ini pertanyaan berkelas ini. Kayaknya bukan kelasnya antum ini jamaah. Iya, jadi sebenarnya nggak tahu, ini yang tanya istri kedua mungkin ya. Istri kedua, bukan suaminya kayaknya. Iya, kayaknya istri kedua. Istri kedua ini berusaha untuk lebih banyak mengalah. Karena terus terang di masa sekarang ini menikah lebih dari satu itu dianggap selingkuh, dianggap buruk, seperti itu. Kemudian lingkungan kadangkala tidak mendukung. Jadi boleh jadi istri pertama itu ditekan supaya gugat cerai ini itu macam-macam. Jadi istri kedua berusaha untuk lebih banyak mengalah. Kalau hakmu tidak di, dan kita tahu bagaimana Saudah radhiyallahu ta'ala, dia itu menghadiahkan malamnya buat Aisyah. Udah, menghindari konflik dengan cara mengikhlaskan. Umpamanya udahlah terserah bang, yang penting umpamanya istri pertama ridho, umpamanya adil Ustaz, ini itu engkau maklumin dia. Mungkin dia berusaha untuk adil tapi kondisinya tidak memungkinkan. Yang ada berantem tiap malam. Akhirnya suami, sama bang, engkau zalim bang, udah nggak usah kesini. Berangkat ke istri kedua, afan, bagian istri pertama. Subuh, ya berhenti makan. Kalau memang azan subuh itu benar-benar sudah masuk. Ada azan yang lebih awal ternyata. Maka ketika memang antum sudah tahu itu sudah masuk waktu subuh, ya sudah selesai, berhenti, jangan terus makan. Barakallahu fiik, itu yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi, kajian tidak lagi ba'dal maghrib, tapi insyaallah sebelum berbuka puasa. Dan insyaallah di Masjid Abdillah ini membuka peluang ya, bagi orang-orang yang ingin berpuasa di sini silahkan. Bagi orang-orang yang juga ingin menaruh berbuka di sini dipersilahkan. Tapi nasihat ana, kalau ada yang ingin berbagi berbuka di sini, tolong konfirmasi dengan panitia supaya tidak berlebih, kemudian kebingungan panitia. Panitia sudah menyediakan umpamanya 200 kotak, ternyata yang hadir cuma 180, udah lebih berapa? 20. Datang satu becak aja mah 50 porsi. Allah, bukan seneng panitianya, bingung panitianya. Antum ingin berbuat baik, agar yang antum berikan itu dikonsumsi, maka antum konfirmasi sama panitia. Nggak perlu panitia kenal antum. Antum cuma WA, nanti ana mau kirim makanan besok ya 50 porsi. Ya sudah, nggak perlu dia kenal, yang penting datang. Artinya sedekah antum tetap sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan, tapi targetnya tercapai. Barakallahu fik, itu yang bisa kita kaji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ballighna Ramadan warzuqna siyamahu wa qiyamahu wa atiq riqabana minan nar warzuqna qiyama lailatul qadri ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.